Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mohon urapan Roh Kudus, urapi hamba-Mu, layakkanlah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, pengetahuan, pengalaman, talenta. Layakkanlah dan kuduskanlah hamba-Mu ini, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu menurut pengajaran Alkitab, dengan dan hikmat dari Roh Kudus. Layakkanlah anak-anak-Mu yang Tuhan tempatkan untuk berkarya di mulia industri ini, untuk membaca, untuk mendengarkannya, untuk merenungkannya, untuk menyimaknya, dan untuk memeliharanya, supaya kami berbahagia. Sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya memilih bacaan dari Mazmur 127. Mazmur 127. Sorry, Mazmur 121. Salah. Mazmur 121. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan dari Mazmur 121. Nah, saudara-saudara, Mazmur 121 adalah nyanyian siarah. Kalau Anda periksa di Alkitab, di kitab Mazmur ada 14 nyanyian siarah yang dikumpulkan mulai dari Mazmur 120. Ya, 120 sampai 134 ya. Kalau Anda lihat di Alkitab itu semuanya dimulai dengan nyanyian siarah, nyanyian siarah, nyanyian siarah. Apa itu nyanyian siarah? Kata siarah artinya mendaki, ya, menaiki. Jadi kata siarah artinya naik, ya, mendaki. Nah, nyanyian-nyanyian siarah lah dinyanyikan pada waktu bangsa Israel, umat Israel bersiarah. Siarahnya kemana? Siarahnya ke Bait Allah di Yerusalem. Jadi pada hari raya tertentu, orang Israel mulai dari umur 12 tahun ke atas, ya, bersiarah ke Bait Allah di Yerusalem. Hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, ya, dan beberapa hari raya yang lain. Ya, seluruh orang Israel harus bersiarah. Dan karena Yerusalem itu di atas bukit, artinya mereka mendaki. Jadi nyanyian siarah itu berarti nyanyian waktu mendaki. Nah, sambil bersiarah, itu mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian siarah itu. Nah, Mazmur 121 yang kita baca tadi, menurut para penafsir adalah setelah mereka berada di dalam Bait Allah, ya, setelah mereka berada di Bait Allah, merayakan hari raya itu di Bait Allah, lalu begitu mereka keluar dari Bait Allah, dan ketika mereka berdiri di pintu Bait Allah, mereka menengok ke sekeliling. Dan kita tahu bahwa kota Bukit Sion itu, Gunung Sion itu, dikelilingi oleh gunung-gunung yang lain, Gunung Libanon, ya, yang tinggi, ya. Dan itu yang dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Jadi begitu mereka keluar dari pintu Bait Allah, mereka menengok ke sekelilingnya. Ternyata mereka menengok gunung yang tinggi, gunung-gunung yang tinggi yang mengelilingi mereka. Gunung-gunung itu seolah mengepung mereka. Gunung-gunung itu seolah-olah mengancam, merupakan ancaman. Kalau tadinya di dalam Bait Allah itu mereka tenang, damai, tapi begitu keluar, mereka melihat gunung-gunung yang tinggi yang menjadi
semacam ancaman. Lalu dalam nyanyian ini mereka berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu nyanyian ini dijawab. Rupanya nyanyian ini biasanya dinyanyikan berbalasan. Dinyanyikan berbalasan antara umat dan imam, para imam. Jadi mungkin salah satu pihak bernyanyi, ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Lalu pihak yang lain menjawabnya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya bahwa gunung yang menakutkan tadi itu tidak lagi menjadi ancaman. Karena Tuhan yang menciptakan gunung itu. Makanya dikatakan pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau tadi ketika mereka berdiri di depan pintu bait Allah dan melihat gunung itu tinggi, mengepung bagaikan ancaman, maka ketika mereka bertanya dari manakah datang pertolonganku, lalu mereka menjawabnya sendiri. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, menjadikan langit dan bumi. Artinya apa? Artinya sekali lagi, gunung yang menakutkan itu tidak lagi menakutkan. Karena gunung itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Termasuk gunung-gunung yang merupakan simbolisasi dari ancaman yang menakutkan. Baru ayat 3 dan seterusnya, mereka menjelaskan bagaimana pertolongan Tuhan itu terjadi bagi mereka. Pertama, Tuhan digambarkan sebagai penjaga. Ya, penjaga. Penjaga yang tidak terlelap. Penjaga yang tidak tertidur. Ya. Saya pernah melayani di sebuah kompleks militer. Begitu saya masuk, laporannya nanti dipost di dalam, tapi begitu masuk ada pos penjagaan yang kecil, yang ada satu tentara berdiri di situ dengan senjata lengkap. Ya, dia berdiri tegak. Saya tidak turun karena laporannya nanti dipost di dalam. Saya hanya tunduk mengangguk kepada dia yang ada di pos kecil itu. Ternyata dia tidak ada respon sama sekali. Setelah saya perhatikan, ternyata sambil berdiri tegak, dia tertidur lelap. Pemazmur ini menggambarkan Tuhan sebagai penjaga. Penjaga yang tidak tertidur, tidak lelap. Dia tetap berjaga. Bahkan dikatakan dia menjadi naungan di sebelah kanan. Kenapa dikatakan sebelah kanan? Ya, kanan adalah simbol dari aktivitas manusia. Pada umumnya orang beraktivitas dengan tangan kanan. Kecuali kidal. Ya, saya kidal. Oleh karena itu dikatakan bahwa misalnya Pak Luhut adalah tangan kanan Pak Jokowi. Selalu tangan kanan, belum pernah ada tangan kiri. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Selalu kanan. Tapi Tuhan menjaga di kanan. Bukan berarti dia tidak menjaga di kiri. Tapi maksudnya adalah bahwa Tuhan adalah yang mengawali dan menjaga seluruh aktivitas umat Israel. Kemudian dalam ayat berikut, mereka merefleksikannya dengan pengalaman mereka ketika di padang gurun. Ya, dikatakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Itu adalah refleksi ketika nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Siang hari mereka dituntun oleh tiang awan, dan malam hari dituntun oleh tiang api. Sehingga siang dan malam tidak menakutkan bagi mereka. Oleh karena itu dikatakan Tuhan akan menjaga mereka dari segala kecelakaan. Nah, klimaks dari Mazmur ini adalah ayat 8. Ya. Klimaks dari Mazmur ini atau titik kulminasi dari Mazmur ini adalah ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Tuhan menjaga keluar dan masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu klimaks dari Mazmur 121 ini. Mazmur yang mengatakan bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Ya, Tuhan menaungi kita, ya. Jadi dikatakan Tuhan akan menjaga kita di sebelah tangan kanan kita, ya. Gitu. Ya, Tuhan akan menjaga keluar masuk kita. Nah, apa artinya keluar masuk? Sebenarnya kata keluar masuk ini, kalau kita refleksikan, dia sudah mencakup seluruh aktivitas hidup kita. Pertama, keluar dan masuk adalah manifestasi dari waktu, timing. Kita keluar dari hari Kamis, masuk ke hari Jumat. Sebentar kita keluar dari hari Jumat, masuk ke hari Sabtu. Keluar dari hari Sabtu, masuk ke hari Minggu, dan seterusnya. Anda keluar dari rumah, keluar jam 7 pagi, masuk ke jam 8. Keluar dari jam 8, masuk ke jam 9. Jadi, kata keluar masuk itu punya dimensi pertama, dimensi waktu. Ya, dimensi waktu. Artinya, keluar dari satu waktu, masuk ke waktu yang lain. Kita telah keluar dari 2021, dan sekarang masuk 2022. Nah, sebentar kita keluar dari keluar dari Januari, masuk ke Februari. Jadi kata keluar masuk itu mencakup dimensi waktu. Kemudian dimensi kedua adalah dimensi tempat. Keluar dari mobil, masuk ke kantor. Keluar sebentar ke rumah Anda, masuk ke mobil. Keluar dari ruangan kerja Anda, masuk ke toilet, dan seterusnya. Keluar masuk. Dimensi tempat, dimensi lokasi. Dan dimensi ketiga adalah dimensi situasi, dimensi keadaan. Keluar dari satu keadaan, masuk ke keadaan yang lain. Keluar dari keadaan susah, masuk ke keadaan senang. Atau keluar dari keadaan susah, masuk ke keadaan yang lebih susah lagi. Keluar dari sakit, masuk ke sehat. Atau sebaliknya, keluar dari sakit, masuk ke situasi sehat. Jadi kata keluar masuk di sini minimal mengandung 3 dimensi. Dimensi waktu, dimensi tempat, dan dimensi situasi keadaan. Lalu artinya apa? Artinya Tuhan menjaga kita di segala waktu, di segala tempat, dan di segala keadaan. Tuhan menjaga kita. Jadi kata keluar masuk itu sebenarnya sederhana saja. Kalau latar belakangnya kan tadi, keluar dari bait Allah, masuk ke dunia. Waktu orang Israel itu kan keluar dari bait Allah, masuk ke dalam dunia luar. Begitu juga kita keluar dari satu waktu, memasuki satu waktu yang lain. Satu waktu yang berikut. Kita keluar dari sebuah tempat, masuk ke tempat yang lain. Sebentar Anda keluar dari Mulia Industri, masuk ke mobil, dari mobil masuk ke rumah Anda, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ayat 8 ini saya katakan tadi, klimaks dari Mazmur 121 ini. Dia adalah klimaks dari seluruh Mazmur 121 tentang Tuhan penjaga kita. Penjaganya itu mencakup 3 dimensi. Dimensi waktu, dimensi tempat, dimensi keadaan. Tuhan menjaga kita. Oleh karena itu, kuncinya adalah apa? Apakah kita membiarkan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita? Juga dalam rumah tangga kita, dalam rumah tangga Anda, dalam keluarga Anda. Khusus mengenai Tuhan menyertai kita dalam rumah tangga kita, saya pernah membaca sebuah tulisan. Dia bilang begini, apa bedanya kalau Tuhan ada dalam keluarga Anda, kalau Tuhan beserta dengan Anda, kalau Tuhan menjaga rumah tangga Anda, dan kalau Tuhan tidak ada dalam rumah tangga Anda.
Apa bedanya? Kalau Tuhan ada dalam rumah tangga Anda dan Tuhan tidak ada dalam rumah tangga Anda. Tulisan itu merumuskannya dengan sejumlah kata dalam bahasa Inggris. Dan semua kata itu dimulai dengan huruf H. Huruf H. H. Tahu gak? H. H. Sesudah G. Sesudah G. H. Dia bilang begini, kalau Tuhan tidak ada dalam rumah tangga Anda, mungkin ketika Anda menikah, H pertama, home sweet home. Home sweet home. Tapi karena Anda tidak menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga Anda, maka lama-kelamaan home sweet home itu merosot menjadi just H kedua, hotel. Home sweet home merosot menjadi hotel. Nah, apa beda hotel sama rumah tangga? Hotel itu check in, check out, suka-suka. Anda kalau tinggal di hotel, mau check in kapan, mau check out kapan, suka-suka Anda. Tapi kalau rumah tangga enggak, sekali check in susah check out. Tapi karena Kristus tidak hadir, lama-lama check out-nya gampang. Jadi home sweet home merosot menjadi just hotel. Dan kalau dibiarkan terus, lama-kelamaan dia merosot menjadi H ketiga, hell. Hell. H-E-L-L. Nggak pakai O di belakang. Itu hello. Sebaliknya kalau Kristus hadir, apa yang terjadi? Kalau Kristus ada dalam rumah tangga Anda, kalau Tuhan ada dalam rumah tangga Anda, ketika Anda memasuki rumah tangga Anda, ada home sweet home. Home sweet home. Karena Kristus ada, sekalipun ada kesulitan, ya, ada masalah, ada tantangan, selalu akan ada H kedua, help. 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 Help, help, help. Dan karena ada help, maka selalu ada H ketiga. Hope. Hope. Hope, hope, hope. Dan ujung-ujungnya adalah H yang keempat, happiness. Saya pernah berkhotbah begitu, ada ibu-ibu bilang begini, Pak Pendeta boleh tambah satu hal lagi kalau ada Tuhan dalam rumah tangga kita. Saya tanya apa Bu? Buku yang saya baca cuma segitu. Lalu ibu itu bilang begini, kalau ada Tuhan, pertama, H pertama home sweet home, ada problem, ada masalah, selalu ada help. Dan karena itu selalu ada hope. Dan karena itu selalu ada happiness. Dan ujung-ujungnya adalah setelah happiness, ada H satu lagi, heaven. Heaven. Kalau tadi tidak ada Kristus, hell kan? Hell. Dan ujung-ujungnya heaven. Tahu-tahu ada ibu-ibu Batak satu di sebelah saya. Dia bilang, kalau ada Kristus, tambah satu hal lagi Pak. Saya tanya dia, satu hal lagi apa setelah heaven? Heaven. Dia bilang, hepeng. Itu orang Batak tahu hepeng itu apa kan gitu. Jadi kuncinya adalah Tuhan penjaga kita, ya dan amin. Persoalannya adalah apakah kita memberi diri dijaga oleh Tuhan. Fungsi payung itu adalah mencegah kita dari kehujanan. Persoalannya adalah apakah kita menempatkan payung itu di atas kepala kita ketika ada hujan. Tuhan melindungi kita, ya dan amin. Tapi apakah kita memberi diri untuk berada di bawah perlindungan Tuhan itu? Atau dengan kata lain, apakah kita selalu menempatkan Tuhan dalam hidup kita?
dalam kerja kita, dalam rumah tangga kita, dalam pergaulan kita, juga dalam kehidupan bergereja kita, dalam kehidupan beriman kita. Tuhan menjaga kita. Nah, saya sudah pernah menanyakan ini waktu saya mimpin di kantor, waktu itu belum masih tatap muka. Pernah nggak saudara merenungkan kenapa kita merayakan Natal dulu baru tahun baru? Pernah nggak saudara merenungkan kenapa kita Natalan dulu baru tahun baru? Menurut urutan kalender gerejawi. Natalan dulu baru tahun baru. Yaitu punya makna simbolik. Maknanya sederhana saja begini. Desember kita terima Tuhan, kita terima Yesus. Yesus itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kita terima dia Desember. Lalu dia yang beserta kita itu, dengan dia yang beserta kita itulah kita masuk tahun baru. Artinya ketika kita masuk tahun baru, kita tidak sendirian. Kecuali 25 Desember kita terima dia, 31 Desember kita bilang sama dia, dadah, bye-bye. Maka Anda akan memasuki tahun baru sendirian. Matilah kau. Ini hanya simbolik kalender gerejawi. Jadi kita Natalan dulu, baru tahun baru. Secara simbolik artinya kita terima dia di Desember, lalu dengan dialah kita masuk tahun baru di Januari. Dan kalau dengan dia kita masuk di tahun baru ini, maka kita akan mengalami penjagaannya. Dan sekali lagi, penjagaan Tuhan bagi kita itu punya 3 dimensi. Dimensi waktu, dimensi tempat, dan dimensi situasi. Sampai sekarang kita belum keluar dari pandemi, kan? Kita masih di pandemi. Belum tahu kapan kita keluar dari pandemi. Tapi ketika di pandemi, Tuhan ada bersama kita. Dia tidak terlelap, dia tidak tertidur. Dia menjaga kita. Jadi sekali lagi, apakah kita memberi dia tempat? Saya pakai ilustrasi tadi. Payung itu berfungsi untuk mencegah kita kehujanan. Payung itu melindungi kita. Tapi kalau payungnya tidak kita letakkan di atas kepala kita, maka payung itu tidak berfungsi bagi kita. Jadi kalau kita mengalami masalah-masalah hidup kita, jangan kita bilang Tuhan tidak menjaga kita. Tuhan menjaga kita. Maka setiap kali ada problem, kata para teolog itu, setiap kali ada masalah, masalah itu juga bisa merupakan cara Tuhan menegur kita untuk mengoreksi diri kita. Kalau saya ada di bawah payung, tiba-tiba saya basah kuyup, maka ketika saya basah itu, saya disadarkan, wah, saya sudah keluar dari jangkauan payung. Maka saya balik lagi ke bawah payung. Tapi ada yang nekat. Begitu basah dikit, dia bilang tanggung, mandi aja sekalian. Dia tinggalin payungnya, dia mandi hujan. Tidak. Oleh karena itu, saudaraku, memasuki tahun baru ini, ya, ingat, Tuhan adalah penjaga kita. Ya dan amin. Masalahnya bukan pada Tuhan. Masalahnya ada pada kita. Apakah kita selalu membiarkan dia menjadi penjaga kita, pelindung kita atau tidak?
konsekuensinya adalah dalam hidup kita, kita selalu menempatkan Tuhan dalam seluruh segi hidup kita. Tuhan menjaga Anda di setiap waktu, di setiap tempat, dan di setiap keadaan. Amin. Kita doa syafaat ya. Mari kita berdoa syafaat. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat merenungkan firman-Mu itu siang dan malam. Sehingga firman-Mu itu menjadi berkat bagi kami, berdampak bagi kami. Biarlah kami selalu berjuang untuk menempatkan hidup kami di bawah perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi kami sepanjang tahun yang lalu, khususnya sebagai anak-anak Tuhan yang berkarya di Mulia Industri ini. Tuhan telah menyertai semua anak-anak Tuhan, termasuk persekutuan doanya. Sekalipun ada pembatasan-pembatasan karena pandemi, Tuhan menyertai persekutuan doa anak-anak Tuhan di Mulia Industri, sehingga boleh melewati tahun 2021 dan kini mulai menjejaki tahun 2022. Kami berdoa Tuhan tetap menyertai anak-anak Tuhan di Mulia Industri ini agar tetap mempunyai kerinduan yang besar, kerinduan yang kuat untuk selalu bersekutu, sekalipun secara virtual. Kami bersyukur karena teknologi memungkinkan kami untuk berjumpa satu dengan yang lain dalam persekutuan doa ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur dan berdoa untuk Mulia Industri, untuk manajemen, karyawan, serikat pekerja, customer, supplier, dan semua pihak yang terkait dengan operasional Mulia Industri. Semoga Tuhan menyertai setiap orang yang terkait dengan Mulia Industri. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kearifan bagi manajemen untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini, agar operasional Mulia Industri tetap berjalan. Tuhan memberkati semua karyawan agar semua karyawan bekerja dengan komitmen dan konsisten. Juga untuk serikat pekerja, Tuhan berikan hikmat untuk mendukung kegiatan operasional Mulia Industri. Semua customer, supplier yang mempergunakan jasa dari Mulia Industri ini, kami mohon Tuhan juga berikan kepada mereka komitmen dan kesetiaan untuk tetap mengaitkan segala usaha mereka dengan Mulia Industri ini. Kami mohon agar sekalipun dalam keadaan yang sulit, semua orang tetap berpengharapan. Kami bersyukur untuk semua karyawan dan karyawati yang telah Tuhan memberkati dengan pertambahan usia sepanjang minggu yang lalu, bahkan sepanjang bulan Januari ini. Juga yang berhari ulang tahun perkawinan, kami mohon Tuhan memberkati rumah tangga mereka, agar rumah tangga mereka tetap rukun dan damai, tetap terpelihara, dan tetap bahagia. Kami berdoa untuk kehidupan dari saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya. Kami mohon
Tuhan memberkati baik karyawan maupun keluarganya yang sedang dalam keadaan lemah tubuh dan dalam proses pemulihan. Tuhan berikanlah kepada mereka kesabaran, ketabahan, dan berkatilah segala obat dan pelayanan yang mereka terima agar semuanya dapat berdampak bagi pemulihan dan penyembuhan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang juga berduka cita karena Tuhan telah memanggil kekasih mereka menghadap Engkau dan meninggalkan mereka di dunia ini. Semoga mereka tetap terhibur dengan pertolongan Tuhan, dan biarlah mereka memaknai setiap duka cita yang terjadi dalam hidup mereka dalam perspektif rencana Tuhan yang indah bagi mereka. Kami berdoa untuk rencana ibadah persekutuan Dua Mulia Industri Group pada hari Jumat depan yang akan dilayani oleh hambamu Pendeta Minarto Anyit Jonathan. Tuhan persiapkan hambamu ini dan persiapkan anak-anak untuk tetap mau hadir dan berjumpa dengan Tuhan secara khusus dalam persekutuan doa ini. Kami berdoa untuk negara kami. Tuhan memberkati pemerintah kami, memberkati presiden kami dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Berikan hikmat, kebijaksanaan, dan kearifan bagi pemerintah kami untuk mengatasi berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa kami ini. Pandemi yang belum berakhir dengan segala dampaknya, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik, juga berbagai konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Intoleransi, radikalisme, bahkan terorisme. Kami doakan aparat keamanan untuk menjaga keamanan bangsa kami ini dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk aparat penegakan hukum. Tuhan berkati mereka dengan kejujuran dan ketegasan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mulai bersekolah secara tatap muka. Tuhan lindungi anak cucu kami dan berkatilah proses belajar mengajar mereka agar proses belajar mengajar mereka berjalan dengan aman dan mereka menimba ilmu dan pengetahuan demi masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk penginjilan di Indonesia ini. Kami berdoa untuk semua gereja, semua umat Kristen. Kami berdoa untuk orang-orang Kristen yang duduk dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Tuhan beri mereka komitmen untuk tetap setia menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan hidup kami pekan mendatang ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menata kehidupan kami, dan biarlah kami diberi hikmat, kebijaksanaan untuk menjalani hidup kami ke depan dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan penjaga kami yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Ini doa syukur kami, doa syafaat kami, doa permohonan kami. Setiap orang yang sudah hadir dalam persekutuan doa siang hari ini juga punya doa pribadi, punya permohonan pribadi, punya pergumulan-pergumulan pribadi dan rumah tangga. Engkau tahu satu persatu, engkau akan memperhatikan setiap orang, menjawab setiap doa, mendengarkan setiap keluhan, dan memberikan yang terbaik kepada setiap orang menurut rencanamu dan kuasamu yang besar. Ini doa kami Bapa, mohon ampun untuk setiap kesalahan kami. Lalu dengarlah doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.